Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah bisa kembali bermuajahah. Mudah-mudahan seluruh rangkaian aktivitas kita senantiasa dimudahkan, dilancarkan, diberkahi dan dirahmati Allah azza wa jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayah nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, konsep produktif itu di era Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dibagi jadi dua item. Satu, produktivitas yang sifatnya vertikal. Yang kedua, produktivitas yang sifatnya horizontal. Jadi dua produktivitas, vertikal dan horizontal. Produktivitas vertikal itu ya kontennya adalah doa, sholat, zikir, itu produktivitas vertikal. Yang kedua, produktivitas horizontal ya usaha. Bangun pagi, disiplin waktu, mengerjakan deadline sesuai dengan tentuannya, itu produktivitas horizontal. Membangun tim yang solid, membangun relasi yang baik, menyampaikan konten, program, produk yang kita punya, itu produktivitas horizontal. Jadi dua-duanya harus produktif, baik vertikal maupun horizontal. Saya kasih ilustrasi gini, kita ini kadang terlalu fokus pada produktivitas horizontal. Semuanya terukur, semuanya ada pola, semua ada strategi, semua ada tahapan, fokus di situ. Tapi kadang suka lupa bahwa semua itu hanya akan terjadi kalau ada kehendak dari Allah azza wa jalla, sehingga produktivitas dua-duanya harus seimbang. Ke atas minta, ke sampingnya usaha gitu. Jadi dua-duanya harus ketemu, minta sama usaha. Saya kasih perbandingan teman-teman. Bahkan bisa jadi 3:1 ini. Berarti produktivitas kita yang sifatnya horizontal itu tanpa ada yang vertikal itu jadi nonsen, tidak akan terpenuhi. Ini contohnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyampaikan hadis pertama kali di kota Madinah. Hadis ini sahih dan diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Ada 4 item yang Nabi pesankan. Pertama adalah menebarkan salam. Menebarkan salam. Bahasa Arabnya absus salam. Yang kedua, berbagi makanan. Bahasa Arabnya wa'at imut to'am. Nanti makanan kita bisa luaskan mananya ya, tidak harus makanan. Yang ketiga, silaturahim atau rahmi boleh. Dan yang keempat, sholat malam. Ini 4-4-nya disebut dengan produktivitas. Yang 1, 2, 3 sifatnya horizontal, yang terakhir vertikal. Jadi tiga-tiganya fokus pada horizontal, yang satu fokus pada vertikal. Saya bedah dulu sedikit hadis ini. Jadi hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan di kota Madinah, itu baru menginjakkan kaki di kota Madinah, ini pesannya. Kata Nabi awal hadisnya begini. Ya ayyuhan nas, wahai umat manusia,
Diksi ini agak sedikit berbeda ya teman-teman, karena biasanya Nabi kalau di Madinah redaksi sapaannya itu ya ayyuhalladzina amanu. Tapi di hadis ini pakai teman dialognya adalah manusia, ya ayyuhan nas. Kenapa? Membangun negara, membangun bangsa, membangun politik, membangun ekonomi itu harus melibatkan seluruh elemen bangsa. Tidak bisa 1, 2, 3. Harus semuanya ikut bergerak dalam ruang lingkup membangun bangsa. Makanya Nabi SAW ketika baru nyampe di kota Madinah, Nabi ingin membangun kedaulatan kota Madinah. Nabi suruh dulu seluruh elemen bangsa yang ada di kota Madinah dengan panggilan ya ayyuhan nas. Kenapa waktu itu di kota Madinah ada orang-orang Yahudi, baik Yahudi Bani Nazir, Yahudi Bani Quraidah, Yahudi Bani Qainuqa, 3 kabilah Yahudi. Kita jangan dulu hubungkan dengan Palestina. Jadi ini fokus dulu dengan Yahudi yang ada di kota Madinah, di mana Nabi membangun kerjasama secara politik dan ekonomi dengan mereka. Nanti kemudian komitmen Nabi dengan Yahudi ini disebut dengan Piagam Madinah. Piagam Madinah itu isinya adalah komitmen, agreement antara Nabi dengan orang-orang Yahudi dalam konteks politik dan ekonomi. Ibadah lakum dinukum waladi, urusan ibadah. Tapi kalau urusan politik ekonomi itu bisa bareng-bareng. Maka Nabi memulai pesannya, kata Nabi, absus salam, tebarkanlah salam. Ini bagian dari produktivitas horizontal sekaligus domainnya domain marketing ini, bro. Bagaimana membangun yang namanya sapaan. Saya suka dapat telepon, suka nawarin asuransi. Assalamualaikum. Itu kan bagian dari sapaan. Jadi mereka menjemput bola sampai seproduktif itu mereka. Dan itu nggak cuma sekali 2 kali, Pak. Beberapa kali itu. Sampai kadang-kadang saya kesel sendiri gitu. Karena nawarin asuransi lagi gitu. Nah, hadirin ikhwati rahimakumullah, terlepas responnya apa, tapi yang jelas memulai dengan diksi yang baik, dengan sapaan yang baik, dengan niat yang baik, itulah absus salam. Simpelnya gini, Pak. Pastikan keberadaan kita memberikan maslahat bagi orang lain. Itu absus salam. Karena jangan dipahami assalamualaikum. Kalau cuma dipahami assalamualaikum, bukankah kita dilarang mengucapkan salam kepada orang Yahudi? Maka maksud Nabi bukan mengucapkan assalamualaikum absus salam ini, tapi poinnya adalah apa makna salam? Selamat. Apa yang dimaksud dengan absus salam? Membagikan selamat. Maksudnya hadirnya kita menyelamatkan orang lain, hadirnya kita menguntungkan orang lain, hadirnya kita membahagiakan orang lain, hadirnya kita bikin enjoy orang lain. Itu konsep absus salam. Saya tanya beberapa teman-teman, kan suka ada sales tuh main ke rumah, sales panci, kompor, sales apa lagi, alat masak. Rata-rata ibu-ibu nih atau bapak-bapak kedatangan sales panci lah itu, welcome, menerima dengan senang hati, atau malah ilfil dan pengennya ngusir. Rata-rata bapak ini kedatangan, maaf Pak, saya izin bicara Pak 5 menit saja. Saya ingin jelaskan produk yang saya punya Pak, panci serbaguna. Saya tanya, bapak langsung welcome? Oh ya silakan Mas, silakan. Wah, senang betul saya, ya silakan. Atau bapak, aduh, ini maaf bapak suruh pergi, ini ada acara ini. Yang mana Pak? Pernah punya pengalaman kan kedatangan sales panci? Masa nggak pernah Pak? Di Jakarta ini. Saya lah pribadi itu bawanya langsung ilfil Pak. Aduh, ini sales, ini panjang nih pasti ngomongnya nih. Nah, jadi ikhwati rahimakumullah, karena si sales sejak ketemu langsung bikin frame Pak, bahwa hadirnya saya merepotkan, hadirnya saya bikin waktu terbuang, hadirnya saya bikin capek, hadirnya saya bikin repot gitu. Nabi ingin bangun konsep menebarkan salam, artinya hadirnya kita menguntungkan, menyenangkan, bikin happy orang lain. Itu settingannya. Maka dengan cara itu membangun ekonomi, membangun politik gampang.
Kenapa? Orang sudah sangat welcome, sudah sangat nyaman dengan datangnya kita. Berarti mau nggak mau Pak, supaya kita memberikan selamat buat orang lain, memberikan kebahagiaan buat orang lain, berarti harus ada sharing. Harus ada sharing apa? Sharing manfaat. Bagaimana agar orang lain betul-betul mendapatkan manfaat atas hadirnya kita. Dan saya rasa Pak, rata-rata marketing berjalan ketika konsumen itu mendapatkan manfaat. Kalau konsumen sudah menikmati apa yang kita jual Pak, itu repeat order Pak. Entah karena enaknya, entah karena tempatnya bersih, entah karena pelayanannya. Dan pelayanan kan gak harus ramah Pak. Sekarang temanya bisa dibalik. Di Jakarta ada restoran pelayanannya malah marah-marah, bahkan caci maki. Dan ternyata laku. Itu kan tergantung tema. Ada yang pernah nyobain di sana? Bagian emosi. Artinya mereka punya tema Pak. Walaupun temanya ya kontra dengan apa yang biasa kita harapkan. Rata-rata dulu itu Pak, dulu kita punya apa privilege lah, tamu itu adalah raja, pelanggan adalah raja. Sekarang itu kan dimaki-maki, dicaci maki, naruh makanan dilempar. Tapi itu memang temanya begitu Pak. Temanya memang begitu. Jadi ya agak-agak out of the box ya, sasa sedap. Yang penting kehadiran kita bikin happy, bikin nyaman, orang lain, orang mendapatkan manfaatnya. Oh, manfaat pelayanan marah-marah apa saat konten gitu. Kan itu. Kalau ditampilkan, oh ini jalan-jalan ke restoran tertentu, konten, nah lumayan lah viewernya nambah. Gitu. Itu poinnya kan di situ. Jadi pastikan dulu bahwa setiap kita memiliki produktivitas yang sifatnya horizontal. Apa itu? Hadirnya kita, bikin profit, bikin untung orang lain, memberikan benefit bagi orang lain. Nah, bicara benefitnya apa, itu bisa kita analisa. Apa saja yang kita bisa lakukan. Bisa kenyamanan pelayanan, bisa keramah tamahan, bisa program yang dijual, atau yang lainnya. Atau sekedar cuman cocok diajak ngobrol. Saya pengen ketemu Pak, tapi saya nggak mau jadi nasabah, saya pengen ngobrol aja. Bisa jadi Pak, ada teman ngobrol Pak, ngopi gitu. Ternyata jodoh kan nggak tahu juga. Nah itu yang pertama Pak, menebarkan salam, absus salam. Hadirin ikhwati man rahimakumullah, ayat salam banyak lah saya rasa ya, dalam hadis juga sama. Yang kedua, berbagi makanan. Beda-beda tipis Pak nih, kalau di zaman Nabi kan berbagi makanan itu jadi habit. Kalau sekarang agak naik dikit nilainya jadi gratifikasi. Padahal ya pada dasarnya kan hadiah itu bagian dari hal yang niscaya Pak. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tahadau tahabu, salinglah berbagi hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Itu Pak prinsip dasarnya. Sekarang gimana ceritanya Pak? Caranya lah itu. Tolong kasih bantu saya agar kita bisa ngasih hadiah tetapi tidak terkena gratifikasi. Gimana ya? Susah Pak. Kalau bank ngasih hadiah ke nasabah bisa Pak itu? Bisa ya? Ada mekanismenya Pak ya? Jadi aman Pak ya? Nah ini bisa kita masukkan pasalnya lah. Berbagi makanan dalam konsep Nabi, it'amut ta'am, dalam konteks kita memberikan privilege atau kenyamanan bagi nasabah. Makanya beberapa bank kan ada yang bikin payung, jam dinding, tumbler, apa lagi? Hadiah apa? Kaos, pouch. Oh, pouch. Apa lagi? Ya macam-macam lah. Mobil ada mobil. Mobil. Atau hadiah umroh, jalan-jalan. Nah, ini kan bagian dari it'amut ta'am, produktivitas dalam konteks sosial atau horizontal perlu, Pak. Bahkan sekarang kan canggih-canggihan hadiahnya. Apa gift yang bisa didapatkan kalau saya ke situ? Karena yang lain menawarkan lebih misalkan itu, Pak. Ya, ini kan mau-mau akan ada kompetisi secara sehat. Walaupun sekali lagi kadang-kadang hadiah itu nomor 2. Yang pertama adalah orangnya, ramahnya, pelayanannya itu jelas lebih prioritas. Walaupun hadiah tidak seberapa, tapi kenyamanan,
itu tidak bisa dihargakan dengan angka-angka. Itu faktanya ya. Tapi teman-teman, itu berbagi makanan. Ketiga, silaturahmi. Ini poin yang saya ingin perjelas gimana ini. Kalau silaturahmi yang kita pahami, Pak, pada umumnya rata-rata adalah silaturahmi yang kita pahami. Silaturahmi itu saling mengunjungi. Ya, ini kita disebut silaturahmi ini, Pak. Baik, kita pakai hadis, Pak. Salam, silaturahmi bukanlah saling mengunjungi. Kata Nabi, silaturahmi itu adalah saat si A sudah tidak mau lagi bersahabat, maka si A memutuskan silaturahmi. Dan ketika si B yang diputuskan oleh si A, dia tetap berharap, dia tetap menjalin komunikasi, dia tetap menjalin hubungan, dia tetap baik, bahkan terus-terusan mendoakan si A, maka si B dihukumi silaturahmi. Contoh gini Pak, ada dua orang laki-laki lah ya, kalau laki perempuan nanti takutnya gimana-gimana. Dua orang laki-laki, Pak. Ini temenan lama. Ada masalah di antara mereka sehingga mereka tidak lagi komunikasi, tidak lagi satu tempat. Ketemu nggak mau tatap muka, sekalinya papasan melengos, meninggalin. Pokoknya nggak pernah mau disapa. Lebaran datang nggak mau minta maaf, didatangi nggak mau pernah nemuin. Maka yang menolak untuk berdamai, dia menolak silaturahmi. Dan orang yang selalu ingin berdamai, dia adalah orang yang selalu silaturahmi. Katanya Pak, ada orang lebih muda dari kita, secara ekonomi lebih rendah dari kita, secara umur lebih muda dari kita, jabatan lebih rendah dari kita. Dia salah, kemudian dia tidak mau minta maaf. Terus kita kira-kira mau nggak nyamperin untuk berdamai? Padahal dia lebih muda, dia lebih rendah, dia lebih finansial di bawah kita, dan nggak mau minta maaf, Pak. Dableknya luar biasa ini. Pertanyaannya, mau nggak kita mendatangi untuk membangun hubungan kembali? Atau adalah bodo amat, nggak penting dalam hidup kita ini. Rata-rata Pak, ini umumnya lah ya. Ya sudahlah, kalau emang nggak mau teman, yang butuh siapa gitu. Tapi Nabi Pak Sallallahu Alaihi Wasallam, ada laki-laki Yahudi tiap hari ludahin Nabi. Orang itu kemudian sakit. Maka pertanyaannya, siapa orang pertama yang jenguk Yahudi itu? Nabi. Artinya bagi Nabi, kehidupan orang Yahudi tidak berpengaruh apa-apa. Menguntungkan tidak, punya pengaruh enggak, yang malah ada ngeselin Nabi. Tapi saat dia sakit, maka Nabilah yang mendahului untuk menyampaikan doa dan menjenguk orang yang sakit tersebut dibanding sahabat-sahabatnya si Yahudi yang lain. Nabi duluan, mendahului yang lain. Itu namanya silaturahmi. Maka kenapa Pak? Pahala silaturahmi itu nambah umur, nambah rezeki. Jadi poinnya, silaturahim menjadi kaidah penting dalam produktivitas yang sifatnya horizontal. Kadang-kadang Pak, kita ketemu customer, ketemu nasabah yang aduh Masya Allah gitu, protesnya luar biasa, dilihat saldo cuma 500.000 gitu. Tapi protesnya Masya Allah, ya hadapin lah. Itu bagian daripada momen kita untuk membangun silaturahmi. Karena bagaimanapun yang dia simpan di tempat kita, dan bagaimanapun protesnya terhadap kita, kita tetap harus wajib melayani kan gitu. Itu silaturahmi. Dan mudah-mudahan gara-gara itu Bapak Ibu umurnya panjang insya Allah. Dan kayaknya orang bank panjang-panjang Pak umurnya. Mungkin sering ini ya. Apalagi customer service ya. Tiap hari. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Saya pernah ngisi di salah satu customer service bank itu wajah-wajahnya itu sedih. Tapi ketika ngaji bisa happy Pak. Ternyata ya tiap hari menerima keluhan dan komplain, dan mereka harus menghadapi dengan tenang, karena kan direkam kalau nggak salah Pak. Itu kalau nggak direkam kira-kira gimana Pak? Untungnya direkam ya. Ini itu silaturahmi. Kita tetap bersikap baik di tengah sikap orang yang tidak kunjung baik sama kita. Prinsip ini dalam filsafat ada istilah yang disebut dengan stoikisme. Stoikisme itu
ingin bikin standar, Pak. Happiness itu kayak gimana sih? Ya, itu stoikisme, Pak. Bagaimana sih bikin standar bahagia? Kata stoikisme, Pak, bahagia itu adalah saat kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Disitulah letak bahagia. Jadi bahagia nggak didefinisikan macam-macam, Pak. Kata filsafat stoikisme, pokoknya orang yang komitmen berbuat baik sama orang lain tanpa mengharapkan feedback dari orang yang kita perlakukan baik, maka itulah happiness yang sesungguhnya. Itulah bahagia. Itulah stoikisme. Contoh gini lah, bapak-bapak ke istrinya misalkan, pengen berharap istrinya itu jadi wanita soleha, tidak cerewet, tidak minta shopping terus, makanan kalau masak enak, penampilan kalau di rumah cantik, pokoknya bawahnya pengen perfect lah seorang istri. Ternyata tidak sesuai dengan harapan, Mbak. Pulang ke rumah dasteran, kadang-kadang bau minyak angin, bukan parfum misalkan, kalau ada demikian. Maka ketabahan menerima hal itu stoikisme. Pokoknya saya tetap baik walaupun istri saya seperti ini. Atau sebaliknya, seorang istri mengharapkan suaminya jadi imam yang benar, bijaksana, tidak banyak ngomel, ketika ngasih uang bulanan lebih daripada kebutuhan, belum jajan skincare-nya, dibeliin bajunya, perhiasannya, kalau pokoknya pengen sempurna lah. Ternyata suami yang dinikahi tidak sesempurna itu, tetap berlaku baik walaupun suami kita tidak sesuai dengan ekspektasi. Itu stoikisme. Ini filsafat, jadi nggak bicara agama dulu. Dalam konteks filsafat saja, secara logik, orang yang happy itu saat dia bisa berbuat baik. Maka silaturahmi bisa menjadi manifestasi berbuat baik saat orang lain tidak kunjung baik. Kita tetap berlaku baik. Itulah silaturahmi, itulah stoikisme. Hadirin rahimakumullah, tiga-tiganya tidak akan maksimal produktivitas itu kalau tidak dinisbatkan kepada Allah. Pada akhirnya harus kembali kepada Allah. Karena kalau Bapak mengharapkan dari manusia, mengharapkan penghormatan dari manusia, mengharapkan feedback dari manusia, pasti akan lelah dan kecewa. Contohnya, kita sudah dari usaha pergi pagi pulang malam untuk meningkatkan upgrading daripada nasabah. Kalau kita fokus di situ terus, Pak, pokoknya sampai kita lelah, capek, akhirnya kita mengandalkan apa yang kita lakukan, itu tadi, Pak, melelahkan. Maka sandarkan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya Rabb, saya sudah usaha ini mengajarkan ekonomi syariah, menyampaikan nilai-nilai Islam. Mudah-mudahan ini jadi wasilah saya mendapatkan pertolongan, keberkahan, dan mendapatkan apa yang saya cita-citakan. Kan ya gitu aja, Pak. Biar selebihnya itu menjadi urusan Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemudian dipaksa harus pokoknya ada progres dari kita sekarang nih, Pak. Walaupun itu bagian dari hal yang wajar, tapi kembalikan dulu kepada Allah Azza wa Jalla tanpa mengurangi etos kerjanya. Ada juga, Pak, misalkan udahlah saya terserah Allah, tapi nggak ngapa-ngapain, Pak. Duduk saja. Kemudian kalau orang Sunda bilang nangkep tuur. Nangkep tuur itu gimana? Nah, nangkep tuur gitu, diam aja. Tidak ada effortnya, tidak ada usahanya, itu lain persoalan, Pak. Maka bedakan dengan tawakal dengan tawakal. Ada alif yang ditambahkan. Ini penjelasan para ulama. Ada tawakal, ada tawakal. Bedanya yang satu wanya panjang, yang satu pendek. Tawakal dan tawakal. Saya perjelas, Pak. Kalau tawakal itu tapi nggak pakai usaha. Nggak pakai usaha. Kayak gini, Pak. Saya pengen minum. Ya Allah, saya pengen minum. Ya Allah, saya pengen minum. Itu namanya tawakal. Kenapa dia minta pengen minum tapi enggak usaha? Kalau tawakal, ya Allah saya haus, pengen minum. Ambil gelasnya.
Sekarang le mineral. Ambil airnya, ambil gelasnya. Buka tutupnya. Nah, ini nyontohin dulu, Pak ya. Ini contoh tawakal, Pak. Contoh tawakal. Tuangin airnya. Pakai tangan kanan, baca bismillah, minum. Masih haus, Pak, minum lagi. Suka yang ganjil, sekali lagi, Pak. Itu tawakal. Haus hilang setelah adanya usaha. Kalau tadi, Pak, tawakal. Ya Allah, saya haus. Ya Allah, saya haus. Ya Allah, ekonomi pengen bagus, tapi diem. Ya Allah, ekonomi pengen bagus, kan diem. Tawakal itu usaha dulu, setelah usaha baru Allah kasih hasil. Tapi jangan bersandar pada usahanya, karena usaha yang kita lakukan, Pak, semaksimal apapun usaha yang kita lakukan pasti ada limitnya. Maka sandarkan kepada Allahnya. Ya Allah, saya sudah usaha dengan sekemampuan saya, tolong apa yang saya cita-citakan, apa yang saya harapkan, tolong kabulkan. Karena makanya muncul adanya sholat malam, Pak. Sholat malam itu energi dan membangun koneksitas dengan Allah supaya usaha yang kita lakukan itu kemudian naik dan di-ACC oleh Allah Azza wa Jalla. Usahanya 3, Pak. Tebarkan salam, bagi hadiah, silaturahmi, sudah. Kok belum ada progres nih? Minta sama yang punya hati semua orang, Pak. Ya Allah, salat malam muncul. Dalam jihad, Pak, misalkan peperangan yang Nabi SAW lakukan dengan orang-orang kafir, Pak, mohon maaf, rata-rata peperangan yang Nabi lakukan, jumlah umat Islam, pasukan Nabi, Pak, lebih banyak, lebih sedikit rata-rata. Menang kalah, tapi menang kalah. Menang. Kenapa kok bisa menang? Karena usahanya ada, sisanya menggantungkan harapan kepada. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah, logikanya gini, Pak. Kita sepakati, Pak, ya, dan panas umum malah saya rasa. Bapak mau coba boleh lah itu. Gak usah kompor atau api besar, Pak. Korek api saja. Tempelin di ujung jari pasti rasanya panas. Tapi kalau Allah punya kehendak, maka api bisa berubah jadi dingin. Surat Al-Anbiya ayat 69, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim. Kata Allah Azza wa Jalla, wahai api, jadilah kamu dingin dan jadilah penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Dan diksinya tepat, Pak. Kalau Allah bilang dingin saja, maka itu belum tentu menyelamatkan. Karena bisa jadi dengan dingin orang itu bisa mati. Bapak masuk freezer aja, Pak, 2 hari. Atau pergi ke Kutub Utara gitu, Pak, hiking gunung Himalaya atau misalkan lah, gak usah jauh-jauh, itu bisa bikin orang mati, Pak. Sekarang kan ditemukan tuh ada jenazah manusia es, umurnya 5.000 tahun, Pak. Ada yang tahu berita ini, Pak? Ada tuh, jadi ada orang naik gunung ketemu jenazah, ternyata pas dicek itu umurnya 5.000 tahun. Nah, cek aja dulu. Jadi dingin bisa bikin mati, maka Allah tegaskan, Pak, tidak hanya sekedar dingin, dia harus wassalama ala Ibrahim, diberikan diksi harus menyelamatkan. Jangan dingin doang, harus menyelamatkan. Padahal api bisa aja gini, Pak. Misalkan nih Allah merubah diksinya. Ya naru salama, wahai api, menyelamatkanlah bagi Ibrahim. Bisa, Pak. Jadi apinya nggak harus jadi dingin. Cukup apinya menyelamatkan, kan bisa bagi Allah. Kenapa harus jadi dingin dulu? Toh dingin juga mematikan kalau tidak pakai selamat. Tapi kalau hanya begitu saja, Pak, itu bukan mukjizat namanya. Mukjizat itu harus wah.
Api tadinya panas jadi dingin, sudah dingin menyelamatkan. Karena kalau api tetap panas tapi menyelamatkan, artinya tidak terbakar. Toh banyak orang yang mungkin mengalami peristiwa kebakaran tapi dia bisa selamat. Dan tetap dia mengalami luka bakar. Nah, Allah tidak mau, karena ini terlalu biasa. Mukjizat itu harus harus fantastik gitu, Pak. Poinnya apa? Poin mukjizat itu apa, Pak? Ini saya ingin perjelas. Poin mukjizat itu urusannya dengan salat malam atau connecting dengan Allah. Prinsip mukjizat itu adalah selalu ada peluang di tengah kemustahilan. Ini ulang, Pak ya. Selalu ada peluang di setiap kemustahilan. Itu namanya mukjizat. Itu ngajarin kita, Pak, sebetulnya. Nabi sedang mengajarkan kepada kita, Allah mengajarkan kepada kita, kalau kalian merasa ini mustahil, yakinkan pada Allah, maka kalau sudah dinisbatkan kepada Allah, gak ada yang mustahil. Saya ulang, gak ada yang mustahil. Bapak 3 dilakukan nih, mentok sana, mentok sini, mentok sana, mentok sini. Nisbatkan kepada Allah, gak ada yang mustahil. Jangan-jangan, Pak, kita terlalu sibuk mengukur dengan hitungan-hitungan manusia, lupa dengan yang punya rencana. Itu loh, kadang-kadang terlalu fokus ininya, Pak. Contoh lagi nih, urusan jodoh, Pak. Kita fokus bayi-bayiin ibu bapaknya. Kita fokus bayi-bayiin calonnya. Mau apa dikasih, mau apa dikasih. Belum ibu bapaknya ngajak main catur sampai malam, ayo. Ibunya pengen belanja shopping pasar induk, ayo, pokoknya selalu dicarikan, Pak. Tapi doa nggak pernah. Minta sama Allah nggak pernah. Akhirnya 7 tahun pacaran, nikahnya sama orang lain. 7 tahun bersama di undangan, nama orang lain. Ada yang punya pengalaman di sini? Mungkin kurang connecting, kurang backingan. Harus punya backingan ya. Nah, kembali hadirin khatimah rahimakumullah ke Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan bahwa mukjizat itu poinnya adalah setiap ada kemustahilan pasti ada peluang. Persoalannya, Pak, satu, yakin nggak ada peluang? Yang kedua, nisbat yakinnya ke siapa? Jangan ke amal kita, Pak. Kalau ke amal kita, Pak, saya sudah sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, sesuai dengan rules, sesuai dengan strategi, hitung-hitungannya mencapai 30%. Itu hitungan manusia, Pak. Minta dulu sama Allahnya. Saya sudah tahajud, Pak. Saya sudah doa, Pak. Saya sudah sedekah. Dan saya sudah melakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Mudah-mudahan lebih daripada 30%. Nah, itu. Jadi ada poin connectingnya. Hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Contoh lain, Pak. Nabi Musa alaihi salam di hadapannya Laut Merah. Di belakangnya pasukan Firaun. Jumlahnya pasukan Firaun itu 1.600.000 yang ngejar Nabi Musa. Nabi Musa bawa Bani Israel, waktu itu Bani Israelnya masih lempeng-lempeng, Pak. Nabi Musa bawa Bani Israel, totalnya 600.000. Jadi 600.000 dikejar oleh 1.600.000. Itu kalau ketemu, Pak, bukan perang, keroyokan. Keroyokan, Pak. Karena itu apa? 2 kali lipat lebih dikit lah ya, keroyokan. Di depannya lautan, Pak. Sampai ketika stuck nih, perjalanan berhenti karena depan lautan, belakang pasukan Firaun, mundur nggak bisa, maju nggak mungkin. Akhirnya mereka ngomel kata Nabi Musa, kata Bani Israil, ini gara-gara ente Musa nih. Coba kalau kita kagak ikut ente nih, enak nih kita duduk-duduk di kota Mesir, nyantai-nyantai di negeri Mesir di rumah sendiri. Ini gara-gara ente nih nyuruh perginya nggak punya solusi. Ini mentoknya ini gimana? Kira-kira udah ada jembatan gitu buat nyebrang atau perahu gitu, kapal feri atau apa gitu. Orang-orang Bani Israil ngeluh, Pak. Karena mereka melihat ini mustahil bisa lewat lautan belakang pasukan Firaun. Ternyata, Pak, kata Allah Azza wa Jalla, Musa pukul laut pakai tongkat. Dipukul lautnya, apa yang terjadi? Belah, Pak. Dasar laut kan itu banyak banyak karang segala macam. Itu dihempas oleh angin sehingga jalanannya jadi datar. Kan kalau kita bayangkan, Pak, dasar lautan kan tajam ya, karang gitu, grunjel-grunjel gitu, Pak. Ini oleh Allah dikirimkan angin, dihempas oleh angin jadi jalan datar. Kanan dinding lautan, kiri dinding lautan, tengah-tengah jalanan landai.
Nabi Musa dan Bani Israel lewat, Pak. Baru Bani Israel, nah kalau gini solutif Musa, aman. Padahal kan mereka lupa, Pak. Ini bukan masalah gara-gara tongkatnya, bukan masalah gara-gara Musanya. Siapa yang jadi sandaran Nabi Musa? Itu tawakal namanya, Allah, Pak. Makanya dibukalah. Sampai ujung, Pak, Nabi Musa mau mukul lagi laut supaya lautnya menyatu. Allah berfirman, Pak, watrukil Dukhon ayat 24. Watrukil bahra rahwa, wahai Musa, tahan, biarkan laut itu terbelah. Jadi Allah larang, Pak, jangan dulu disatuin, santai dulu Musa gitu. Akhirnya Nabi Musa diam, Pak, nungguin pasukan Fir'aun, karena kata Allah, mereka pasukan Fir'aun jungdum mughraqun, adalah pasukan yang akan ditenggelamkan. Jadi yang menenggelamkan Fir'aun Musa atau Allah? Malah Musa pengen nyatuin laut, Pak. Ternyata kata jangan dulu, tahan dulu biar laut terbelah, biarin aja gitu. Laut terbelah, Pak. Nabi Musa sudah di ujung sana, Fir'aun di ujung sini. Fir'aun gak berani maju, Pak. Dia mikir, kalau saya maju lautnya nyatu, mati dong nih. Kalau saya kagak ngejar, Musa lewat nih. Mikir dia, Pak. Kelamaan mikir nih, pasukan masih nungguin, Pak. Ini mungkin Jibril kesel, Pak. Aduh. Malah mikir nih Fir'aun. Waktu itu, Pak, Fir'aun pakai keretanya ada kudanya, kuda jantan. Kuda jantan Fir'aun, kemudian dia pakai kereta, Fir'aun duduk di atas keretanya. Jibril alaihi salam itu merubah badannya, merubah dirinya menjadi kuda betina. Jadi sejenis kuda betina. Maka kuda betina ini jalan di kuda jantannya Fir'aun, kemudian menggoda kuda jantannya Fir'aun, Pak. Dan kuda jantannya tergoda. Kuda betina lari ke tengah lautan, kuda jantan Fir'aun ngejar, Pak. Karena Fir'aun lari ke tengah lautan, pasukannya ngikut. Maka semuanya berada di tengah-tengah lautan. Baru Allah perintahkan, sekarang Musa pukul laut itu. Dipukul laut, nyatu lagi laut. Itu, Pak, ceritanya, Pak. Jadi hati-hati dengan kuda betina. Enggak, ini kuda jantan Fir'aun jadi korban, Pak. Nah, hadirin ikhwatiman rahimakumullah, itu gambarannya bahwa kemustahilan, Pak, selalu ada solusi. Kalau menyandarkannya bukan pada amal kita, Pak, tapi pada Allahnya. Jangan pernah menyandarkan pada amal, Pak. Itu masalah. Sandarkan pada Allahnya. Setelah itu maksimalkan mintanya, maka maksimalkan pula usaha horizontalnya. Bismillah itu. Agar kita produktif. Nah, hadirin ikhwatimah rahimakumullah. Contoh terakhir, Pak. Nabi Isa alaihi salam membuat sesuatu yang sangat tidak logik. Nanti bisa dibuka dalam surat Ali Imran ayat 49. Nabi Musa ambil tanah liat, Nabi Isa, dibikinlah burung. Kemudian setelah jadi burung, Pak, dari tanah liat, kemudian oleh Nabi Isa ditiup. Apa yang terjadi, Pak? Jadi burung beneran. Padahal, Pak, mencipta itu pekerjaan Allah. Tidak boleh ada makhluk yang pandai mencipta. Tapi kalau Allah izinkan, semuanya selesai, Pak. Keberhasilan itu, Pak, itu dari Allah. Tapi kalau Allah izinkan kita yang menciptakan keberhasilan, siapa yang bisa ngalangin? La mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima. Kalau Allah sudah ngasih, nggak ada yang bisa ngalangin. Tapi kalau Allah sudah tutup, nggak ada yang bisa ngasih. Maka jangan dulu terjebak dengan usaha yang kita lakukan. Minta dulu, Pak, kuncinya. Makanya selalu ada sholat malam. Dalam aktivitas horizontal, endingnya adalah vertikal. Gelar sajadah malam-malam, Pak. Mungkin perlu ada mabit berjamaah begitu, atau tahajud berjamaah sesekali, di mana salah satu kontennya adalah berdoa dan meminta Allah membuat proses yang kita lakukan dipermudah. Kan itu sah-sah saja, secara fikih kan sah-sah saja. Dan tahajud berjamaah, mabit berjamaah, cari masjid, kumpul laki-lakinya, akhwatnya di lantai 2 misalkan, kalau yang memang belum ada tanggungan ya untuk akhwatnya.
Bisa mabit semalaman, habis subuh ngantor lagi, atau khusus malam Sabtu. Jadi besoknya kan Sabtu libur, Pak. Dan Sabtunya selalu libur, Pak. Itu malamnya mabit tahajud. Ya nggak usah banyak-banyak lah, 11 rakaat, tapi per rakaat 200 ayat ya. Biar mantep. Ya itu kurangin dikit lah, 100 ayat lah. Nah hadirin Fatimah rahimakumullah. Jadi produktivitas itu tidak hanya terjebak pada rutinitas kerjaan, tapi bangun juga semakin akrab dengan Allah Azza wa Jalla. Agar apa? Semua yang kita harapkan terijabah dan terkabul. Saya yakin, Pak, seyakin-yakinnya, mungkin mukjizat tidak Allah berikan kepada kita, tapi yang namanya pertolongan Allah buat kita pasti ada. Pengabulan doa pasti ada. Maka pastikan dulu, sandarkan kepadanya, progres yang kita lakukan mendapatkan hasil yang memuaskan. Hadirin khawatimah rahimakumullah, setelah produktif, yang keduanya adalah barokah. Karena sudah dinisbatkan kepada Allah, Pak, hasilnya barokah. Ustadz, saya sudah lakukan, ternyata hasilnya tidak signifikan. Maka konsep barokah, Pak, bukan bicara kuantitas, tapi bicaranya, saya tanya, Pak, lebih baik gaji 2 juta barokah atau 4 juta tidak barokah? Acau ya. Orang pilihannya 2. Kalau 3 ya saya juga pilih yang ketiga. Tapi kalau cuma 2, yang 2 juta barokah nih insya Allah, BCD-nya barokah. Yang 4 juta ada nggak barokahnya gitu. Mana, Pak, yang Bapak mau ambil? Ini jawaban bener, Pak. Tetap aja 4 juta yang barokah ya. Udahlah, Pak, ganti pertanyaan. Mending 4 juta barokah, mending 4 juta nggak barokah gitu lah ya. Hadirin Fatimah rahimakumullah. Konsep barokah itu, Pak, bukan di quantity, tapi dia di quality. Saya suka ketemu, Pak, orang-orang yang, mohon maaf ya, secara income bulanannya nggak terlalu besar, tapi dia bisa menikmati hidup se-enjoy itu, Pak. Mungkin kalau bahasa sekarang itu, memang boleh se-enjoy itu hidupnya ya. Sekarang gitu. Kan sekarang, memang boleh seganteng itu, memang boleh sekalem itu ya, sekarang gitu. Memang boleh se-enjoy itu hidupnya, Pak. Padahal secara penghasilan nggak terlalu besar, tapi dia enjoy. Anak sekolah semuanya dibiayai dengan baik, lulus dengan baik, jadi orang semua, Pak. Mohon maaf, Pak, ada satu keluarga, saya yakin ini banyak kisah begini lah ya. Ibu bapaknya orang kampung, Pak, pendidikannya cuma tamat SD. Anak-anaknya semua punya gelar sarjana, banyak jadi dokter, jadi ini. Padahal ibu bapaknya cuman, ini banyak ya cerita-cerita di daerah nih. Orang daerah, orang kampung, tadinya hidup di kampung, padahal ibu bapaknya bukan siapa-siapa, zero lah gitu, tapi anaknya hero semua. Padahal yang dihasilkan oleh bapak zero ini itu tidak seberapa, tapi ya tadi, Pak, barokah itu, arti barokah itu, Pak, an-numu wa ziyadah, dia tumbuh dan berkembang. Itu prinsip barokah. Jadi kalau lihat 2 juta barokah, dia bisa tumbuh dan berkembang. Bisa jadi 2 juta yang barokah tadi, Pak, karena dia barokah, bisa jadi value-nya itu 20 juta. Bisa jadi value-nya itu 200 juta. Bisa jadi, Pak, value ini. Walaupun angkanya tetap nominal, nggak bisa digandakan. Saya bukan ini ya, pengganda uang. Jadi 2 juta kalau barokah, Pak, itu value-nya bisa nilainya 20 juta. Kok cukup buat ini, cukup buat ini, cukup buat ini, jarang sakit, jarang ini, jarang ini, jarang ini gitu. Alhamdulillah gitu. Lancar saja. Pokoknya tiap butuh ada saja uangnya. Mau hajatan ada, mau sunatan ada, mau umroh ada, beli mobil ada, beli motor ada, beli rumah ada, nambah haji istri ada, masih ada gitu. Ya, itu keceplosan yang terakhir, Pak. Pokoknya ada aja, Pak. Itu barokah, Pak. Saya kasih ilustrasi gini, ada ular, Pak, sama harimau. Itu debat, siapa di antara mereka yang lebih hebat. Kata ular,
Saya dong. Kenapa? Anak saya banyak. Kata harimau, memang anak saya cuma 1 atau 2, tapi saya harimau. Kata harimau, walaupun anak cuma 1 atau 2, tapi saya adalah harimau. Baru ular diam. Oh iya. Ular banyak Pak, tapi walaupun banyak ular, ya ular banyak saja. Tapi kalau harimau beda Pak hawanya. Walaupun 1 tetap harimau, itu barokah gitu Pak. Walaupun dikit barokah. Walaupun banyak, kalau sudah barokah ya tetap barokah. Jadi nyarinya barokah. Nah, keberkahan ini ketika kita memaksimalkan usaha dan senantiasa menisbatkan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, maka rezeki yang dibawa pasti barokah. Ini hadis Nabi Pak. Kalau ada orang haqqo tawakkuli, sebenar-benarnya tawakal, itu prinsipnya akan sama seperti seekor burung keluar dari sarangnya, ya, dari tempatnya, maka pulang-pulang sore hari perutnya sudah penuh. Itu haqqo tawakal, sebenar-benarnya tawakal. Rezeki itu gitu Pak. Jadi kalau barokah itu pasti ada saja. Makanya Allah pastikan Pak, bagi orang yang komitmen dengan cara-cara yang baik dan selalu menisbatkan kepada Allah, maka wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ada saja. Dan saya yakin Pak, setiap kita punya momen itu Pak. Ada momen keterdesakan, sudah mentok nih, minjem ke sini nggak bisa, malu udah berapa kali nih. Ke sini nggak mungkin, ke sini nggak bisa, udah mentok nih. Tiba-tiba ada saja solusinya. Saya yakin adalah setiap kita tuh pasti Pak, nggak mungkin nggak punya pengalaman, pasti ada pengalaman itu. Itu namanya barokah. Maka produktivitas yang tidak melupakan entitas Tuhan yang sebenarnya, dia punya keberkahan. Dan terakhir Pak, kalau hidup sudah barokah ya tinggal sukses. Apalagi Pak. Jadi sukses itu indikatornya adalah hidup yang baru selesai. Saking pentingnya barokah Pak. Bapak makan, apa pesan orang tua kita Pak kalau makan? Habisin makanannya, jangan sampai nyisa. Justru di situ berkahnya. Itu hadis Pak, itu hadis. Jadi kalau kita makan Pak, biasakan makanan itu habis. Jadi syarat hidup barokah mulai dari makanan, biasakan jangan sisa, habiskan. Masyarakat Indonesia Pak ini kadang-kadang suka menyalahi apa yang semestinya. Kalau hajatan Pak, itu semuanya dimasukin piring, habis kagak, ditaruh di bawah kursi, pulang dia Pak. Makanan masih nyisa banyak. Padahal kata Nabi Pak, innakum la tadaruna fi ayyi ta'amikum al barakah. Kamu tidak tahu di makanan yang mana yang ada barokahnya. Bapak makan nih, nyisainlah 2 sendok nasi sama 1 potong rendang. Bisa jadi yang disisain itu mengandung barokahnya, maka pastikan habis Pak makanan itu. Jangan sampai nyisa. Terus supaya habis gimana Ustaz? Ngambilnya yang sewajarnya dulu aja ya, dikit-dikit. Daripada buang makanan lebih baik ngambil lagi Pak, nggak apa-apa. Kalau hajatan ngambil lagi piring, malu nggak Pak? Hajatan nih, udah makan, wah masih lapar nih, ngantri lagi Pak. Malu nggak ya? Nggak pernah di absen. Jadi tinggal nambah lagi, selesai Pak. Kita ini kan terlalu semangat, wah ini ada ikan masukin, ada rendang masukin, ayam masukin, ikan masukin, kuahnya dimasukin Pak, belum mie-nya, belum karedoknya, numpuk sudah semua itu. Habis kagak. Nah hadirin ikhwati rahimakumullah, jadi barokah itu ada di setiap tempat. Dan kalau ingin hidup kita barokah, biasakan makan, minum, habiskan. Itu satu. Yang kedua, kalau orang nikah Pak, doanya apa? Kalau orang nikah, barakallahu la wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi, nikah mengandung keberkahan, makan mengandung barokah. Jadi banyak yang kemudian kalau umur Pak, makanya ada istilah barakallahu fikum, mudah-mudahan Allah memberkahi kalian, atau alfa mabruk. Itu kan bagian dari doa keberkahan Pak. Jadi kalau sudah barokah tinggal sukses Pak. Marilah kita sukses di dunia dan di akhirat dengan kualitas keberkahan yang luar biasa. Dan pastikan Pak, kita tidak melupakan entitas Allah Azza wa Jalla
dalam setiap gerak langkah aktivitas kita. Salah satu caranya Pak, membiasakan zikir. Ini kadang-kadang kan amalan ini sederhana Pak, saking sederhananya jarang diamalkan. Padahal zikir itu akhafu fil lisan, athqalu fil mizan. Ringan dalam lisan tapi berat dalam timbangan. Bahkan ada satu zikir Pak, yang saat bibir sudah tidak sanggup bergerak, zikir ini masih bisa diucapkan. Zikir la ilaha, itu bukti bahwa zikir itu ibadah paling gampang, segampang-gampang. Kalau gampang harusnya kan bisa banyak dikerjakan. Allah Allah. Tapi ya PR-nya memang gitu. Godaan setan kan supaya kita tidak terlalu banyak berzikir, Pak. Setan kan gak mau kalau kita menjadi orang-orang yang ahli zikir. Padahal saat kita ingat Allah ketika kita lapang, maka Allah ingat kita saat kita, rumusnya kan begitu. Ingat Allah saat kita lapang, Allah ingat kita saat kita dalam keadaan sempit. Dan mudah-mudahan itu jadi tambahan ya, motivasi dan wawasan buat kita semua bahwa produktivitas, barokah dan sukses itu bisa kita capai. Wallahu a'lam. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan, silakan. Atau cukup kan ya? Ada? Boleh, silakan Mas. Oh, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz sudah memberikan pencerahan pada siang hari ini. Semoga ilmu yang diberikan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kita bekerja. Pak Ustadz, pertanyaannya dari tadi kan maksudnya kita berbicara tentang produktivitas, kemudian keberkahan dan juga insya Allah kita mengharapkan adalah kesuksesan. Tapi dari ketiga hal tersebut pasti kita melalui yang namanya itu sebuah proses, di mana proses itu dibutuhkan sebuah tekad ataupun niat dan konsisten. Nah, yang menjadi permasalahan saat ini nggak hanya saya pribadi, pasti semua orang juga pernah mengalami untuk menjaga kekonsistenan, untuk menjaga ritme tersebut agar hal yang sudah kita lakukan dari hari ke hari, kemudian waktu ke waktu dan akhirnya mungkin sampai tahun ke tahun gitu. Itu bagaimana Ustadz agar kita tetap konsisten, kemudian juga kita tetap sustainable untuk bisa menjalankan kegiatan yang kita inginkan, harapkan itu dengan keberkahan dan akhirnya kita mengharapkan kesuksesan itu tetap terjaga gitu Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masnya punya goal nggak? Apa goalnya? Pengen jadi MC yang Oh, jadi MC. Ini MC beneran ya? MC. Saya pikir jadi direktur bank itu. Tapi oke lah ya. Kita harus respect. Saat goal kita sudah ketemu, kan tinggal how to be. Ya, goalnya kan sudah ada, tinggal how to be. Kalau sudah punya goal dan kita akan zikir ulang-ulang goal itu. Tiap hari kita pikirkan, tiap hari kita fokuskan, tiap hari kita minta didoakan. Minta doa, mendoakan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Terus-terusan didoakan. Saya kasih contoh, Bang. Di zaman Nabi Musa, itu ada seorang ibu-ibu mau didoakan supaya punya anak. Ibu ini datang ke Nabi Musa. Nabi, engkau kan Nabi, masa nggak diijabah doanya? Tolong dong doakan saya supaya saya punya anak. Akhirnya Nabi Musa berdoa. Setelah berdoa Allah langsung jawab, karena Nabi kan langsung dijawab saja oleh Allah. Jawabannya, ibu ini memang tidak akan punya anak. Divonis mandul. Nabi Musa bilang, maaf bu, ibu nggak bisa punya anak, ibu mandul. Kata Allah itu bukan kata saya. Ibu ini nangis, Pak. Dia pulang. Setahun 2 tahun, ibu ini kembali ketemu dengan Nabi Musa dan sudah gendong anak. Hanya Nabi Musa nanya dong, karena ibu ini tahu, Nabi Musa tahu kalau ibu ini tidak akan punya anak. Nabi Musa nanya, bu, anak siapa nih?
Ya anak saya lah, anak yang lain. Nah, kan ibu divonis gak bakalan punya anak. Kok bisa-bisanya punya anak? Gini Musa, saya semenjak minta doa sama engkau, terus saya pulang karena jawabannya tidak akan punya anak, saya tidak pernah berhenti doa, saya tidak pernah berhenti minta. Setiap hari saya minta agar saya punya anak. Dan Allah Maha Kuasa, tidak ada yang bisa menghalangi kemahakuasaan Allah. Tiap hari saya minta. Dan akhirnya Allah karuniakan aku seorang anak. Kan ini kan masalahnya kredibilitas Nabi Musa terganggu. Karena kemarin bilang gak punya anak, sekarang udah punya anak. Akhirnya Nabi Musa komplain, ya Rob, ini gimana ini? Ini netizen langsung menerang saya. Ini Nabi Musa tidak beres. Akhirnya Allah jawab, kata Allah, iya Musa, awalnya aku takdirkan dia tidak akan punya anak. Tapi karena dia minta terus, mengibah terus, penuh dengan hati yang tulus, penuh hati dia minta, maka aku rubah takdir dia yang tadinya tidak punya anak menjadi punya anak. Maka teman-teman, saat teman-teman punya goal, jangan pernah berhenti meminta. Apapun, dimanapun, dan kapanpun. Kalau ada proses malas untuk usahanya, minimal doanya jangan putus. Ini sudah usahanya kagak, doa juga males, selesai sudah gitu. Itu ibarat mau naik perahu, perahunya nggak ada, dayungnya nggak ada juga gitu. Minim-minim ada perahunya lah kalau dayungnya nggak ada. Jadi prinsipnya meminta. Maka saya sering sampaikan teman-teman, bahwa satu-satu yang bisa kita maksimalkan cuma doa, bukan usahanya. Misalkan untuk jadi MC yang baik, kan dia harus menguasai misalkan beragam bahasa supaya lebih ini kan, lebih kena kemana-mana. Inggrisnya, Prancis, Korea, Jepang, kalau perlu bahasa isyarat enggak, kalau perlu kan, untuk bisa menyemarakan suasana. Harus punya joke, harus punya kemampuan menghidupkan acara dan macam-macam. Itu kan proses yang harus dilatih. Tapi di sisi yang lain minta, ya Allah, saya tuh pengen bikin orang itu happy, senang dengan cara jadi MC ya. Kan membahagiakan orang kan ibadah ya. Jadi mintanya dulu yang maksimal, baru setelah itu usaha yang ngikutin. Kalau pernah ada proses malas segala macam, doanya jangan putus. Itu saja. Boleh api itu meredup, asal jangan padam. Karena kalau masih meredup, ada peluang api itu kembali menyala. Kalau sudah padam, susah nyari korek api dulu kan. Itu satu. Yang kedua teman-teman, kata Nabi, ada doa yang pasti tidak akan diijabah, yakni orang yang doanya tergesa-gesa. Itu bukan doa yang bukan. Tergesa-gesa yang Nabi maksudkan atau ajalah yang Nabi maksudkan dalam doa adalah dia doa dan pengen segera diijabah. Itu tergesa-gesa namanya. Kalau teman-teman doa, biarkan itu menjadi urusan Allah. Kapan waktu dikabulkan, seperti apa pengabulannya, biar itu menjadi domainnya Allah. Tugas kita minta. Nanti dikasihnya kayak gimana terserah yang ngasih. Jangan sampai maksa, ya Allah saya pengen punya jodoh yang ganteng, yang kaya, hartawan, punya jabatan tinggi, kalau bisa direktur, punya kemampuan agama yang paham, bisa kayak ustadz lah sekalian. Tolong ya Allah, nggak bisa. Kalau terlalu nodong maksa, sekarang kalau bisa jodohnya, nggak bisa. Maka minta-minta saja. Kalau sudah minta, tunggu saja tanggal mainnya. Kenapa kok kemudian itu jadi rahasia? Biar surprise. Karena kalau Allah sudah tentukan, iya nak, kamu akan diijabah 2 tahun lagi, nggak kejutan. Biar sesuatu itu akan lebih berkesan ketika kita sudah tidak lagi punya ekspektasi, malah Allah hadirkan. Wah itu keren. Sudah adalah kayaknya sudah berat ini dikabulkannya, tapi tetap doa, tetap minta, tetap mengajukan kepada Allah. Ternyata Allah kabulkan di last minute. Kan sangat mungkin. Contoh terakhir Pak, Sarah itu pengen punya anak, istrinya Ibrahim. Sudah usia lanjut tidak kunjung punya anak. Sampai akhirnya setelah peristiwa penyembelihan Ismail, Ibrahim kedatangan tamu. Di antara pesan tamunya adalah bahwa Sarah akan punya anak. Itu kalimat Sarah, Pak. Kalimat Quran, menggambarkan Sarah fadhahikat. Maka Sarah tertawa. Kenapa dia tertawa? Karena dia mana mungkin saya punya anak. Itu kata Sarah. Sampai ketawa beliau.
Karena sudah usia lanjut, sudah ya sepuh, tapi kemudian kok bisanya melahirkan seorang anak. Ketawa, Pak, Sarahnya. Kalimat tertawa pada dalam bahasa itu idhak namanya. Idhak itu artinya tertawa. Nanti dalam bahasa Ibrani, Pak, idhak menjadi Ishak. Ishak itu nabi yang didengar kabar kelahirannya ibunya tertawa. Itu Ishak. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Proses yang dilalui mungkin ada hambatan, ada kendala, doa jangan pernah putus. Kan doa mah gak butuh tenaga. Sambil tidur bisa, duduk bisa, safar bisa, di kantor bisa. Doa tidak terjebak dan terikat oleh ruang dan waktu. Wallahu a'lam. Taib hadirin ikhwati rahimakumullah. Sekian yang bisa disampaikan. Mohon maaf segala kekurangan dan mudah-mudahan setiap kita diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla dan dicatat sebagai orang-orang yang sukses fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat, muslimina wal muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qarib mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.